Shalom, Jemaat Hebron yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Nelson Tandirerum. Terima kasih diberikan kesempatan hari ini bisa melayani di dalam ibadah online. YPDI Hebron adalah rumah saya, tempat di mana saya dididik dan dilatih hingga hari ini saya masih tetap bisa melayani Tuhan. Saudara, mari kita tetap dukung Bapak dan Ibu Gembala bersama dengan seluruh isi pastori agar Tuhan menyatakan kemuliaannya atas mereka. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan tentang menghadapi badai bersama Yesus. Memang perjalanan kehidupan kita, saudara, sama seperti ada di dalam satu pelayaran, yang mana tentu saja ada badai dan gelombang yang seringkali mengena di dalam perahu hidup kita. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan tetap ada beserta dengan kita. Dia ada satu perahu dengan kita. Dan Dia pun menjanjikan pelabuhan yang aman bagi kita sekalian. Hari-hari ini kita memang sedang diserang oleh badai yang begitu luar biasa, pandemi yang bersifat global, COVID-19 ini, yang menyebabkan kita dipaksa untuk mengubah pola hidup kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita dengan cara cepat, saudara. Sekarang pendidikan harus dilakukan secara online. Kita harus kemana-mana pakai masker, sedikit-sedikit cuci tangan, harus ada physical distancing, jaga batas, jaga jarak. Dan pandemi global ini juga mempengaruhi sektor-sektor, termasuk juga sektor ekonomi. Semakin lesu keadaan dan situasi yang ada. Pendidikan anak-anak sekarang harus dilakukan secara online. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah bahwa kita sedang dipaksa untuk memiliki new normal, normal yang baru, yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Tetapi dalam keadaan demikian pun Yesus tetap ada. Yesus penguasa badai. Hari ini kita akan melihat, saudara, suatu kisah bagaimana Yesus pernah menghentikan badai dan gelombang yang terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di sana kita bisa pelajari tentang prinsip-prinsip bagaimana kita tetap bisa mampu untuk menghadapi badai dan gelombang yang ada. Saya bacakan kepada kita sekalian Markus 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Saudara, perjalanan mengiring Tuhan adalah perjalanan progres, selalu bergerak ke depan. Yesus berkata, "Marilah kita ke seberang." Ya, kita tidak berhenti statis di satu tempat. Kita akan tetap terus bergerak. Kalau kemarin kita menghadapi mujizat, kita tidak boleh tetap terus tinggal di dalam keadaan itu. Kita harus kembali lanjutkan di dalam kita memperjuangkan kehidupan. Demikian juga kalau kita sedang mengalami kerugian, mengalami kesusahan, jangan berhenti di titik itu. Marilah kita ke seberang, tetap terus berjalan. Karena Tuhan siapkan pengalaman-pengalaman yang baru. Ada tantangan yang baru juga di sana. Tetapi ada berkat baru juga yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kita. Marilah kita ke seberang. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya akan berangkat naik perahu, perkataan ini diucapkan oleh Yesus. Dan saya tertarik dengan perkataan, "Marilah kita." Di sini Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak mengutus murid-muridnya untuk pergi sendirian. Dia berkata, "Marilah kita." Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Bukan hanya engkau yang pergi, aku ada bersama dengan engkau dalam perahu yang sama yang kita akan naiki." Ini bukan perjalanan solo, ini perjalanan duet, di mana Yesus ada dengan murid-muridnya di perahu yang sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa seringkali kita melupakan bahwa Tuhan ada di tengah badai dan gelombang yang sedang kita hadapi. Prinsip yang pertama yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini adalah, milikilah kesadaran bahwa Yesus beserta dengan kita. Ya, kalau Yesus ada di dalam perahu yang sama dengan kita, kita tidak perlu takut tenggelam. Karena kalau kita tenggelam, Yesus pun tenggelam. Tapi tentu Yesus tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam, bukan?
Nah saudara, jangan tunggu baru badai, baru kemudian kita lari kepada Tuhan. Banyak orang Kristen di luar sana seperti itu saudara. Ketika hadapi masalah, hadapi tantangan, baru dia panggil nama Yesus. Baru dia rajin ke gereja, baru dia bisa berlutut dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak siap untuk mereka menghadapi badai dan gelombang, karena mereka tidak punya karakter yang mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang ekstrim. Mereka juga tidak bisa merespon dengan benar ketika mereka menghadapi situasi yang berat itu. Tuhan mau kita agar jangan percaya Yesus pada saat kita sudah terdesak dulu. Justru pada saat sementara belum ada krisis, belum ada badai, kita sudah mulai membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga karakter kita dipersiapkan. Respon kita pun benar nantinya pada saat kita menghadapi badai, saudara. Ya, orang-orang yang baru nanti datang kepada Tuhan pada saat mereka terdesak, mereka ini orang-orang yang tidak sabaran, mudah panik. Mereka yang mudah berpaling lagi kepada yang lainnya lagi, saudara. Ya, jadi ketika mereka menghadapi situasi yang berat, mereka yang kanak-kanak rohani ini, saudara sekalian, inginnya doa mereka segera dijawab. Inginnya mujizat Tuhan segera dinyatakan. Mereka inginnya mendapatkan pertolongan Tuhan itu secara instan. Dan mereka tidak siap dengan respon yang benar. Mereka tidak mampu bersyukur dalam segala keadaan. Mereka mengeluh bersungut-sungut, saudara. Nah itu sebabnya Tuhan inginkan setiap kita mempersiapkan sejak dini dengan kita membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Milikilah kesadaran bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, sehingga kita tidak akan takut, kita tidak akan kaget, dan kita juga tidak akan gelisah pada saat badai dan gelombang itu datang menghempas perahu kehidupan kita. Berikutnya di ayat ke-37 dan 38, saudara. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat ini menceritakan di mana badai itu mulai menghempas perahu murid-murid yang ada. Tetapi saya mau bicara dulu, saudara, tentang Yesus tidur. Ini adalah hal yang menarik sekali. Waktu saya kecil, ketika saya mendengarkan khotbah tentang Yesus tidur ini, hamba-hamba Tuhan berkata bahwa Yesus tidur karena diabaikan oleh murid-muridnya. Tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol. Ya, Yesus dicueki. Makanya Yesus tidur. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat ini baik-baik, setelah saya dewasa, saya lebih memahami bahwa Yesus tidur di tilam. Tilam itu adalah karpet, tempat yang memang dipakai untuk beristirahat. Bahkan di dalam bahasa Inggris, Yesus dikatakan tidur di atas bantal. Artinya ini tidur yang diniatkan oleh Yesus. Jadi bukan karena dicuekin, bukan karena tidak diperhatikan, akhirnya kemudian Yesus nganggur, lama-lama akhirnya ketiduran. Enggak, saudara. Yesus memang niat untuk tidur. Disiapkan bantal, disiapkan tilam. Tidur dia di sana, saudara. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa sekalipun badai dan gelombang itu datang atas perahu ini, Yesus tetap tertidur. Yesus tertidur pulas. Dari mana kita tahu Yesus tidur pulas? Karena harus murid-muridnya membangunkan dulu baru Yesus bangun. Seandainya murid-muridnya tidak bangunkan Yesus, saudara, Yesus akan tetap terus tertidur walaupun air sudah mulai masuk dalam perahu itu. Bahkan mungkin saya berandai-andai, sekalipun perahu itu tenggelam sampai ke dasar laut, saudara, mungkin Yesus masih tetap ngorok di situ. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tertidur lelap. Yesus tidak terganggu dengan badai dan gelombang yang ada. Hari-hari ini, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa tidur, kurang tidur, mengalami penyakit insomnia akut.
Kenapa? Karena tantangan masalah yang datang dalam kehidupan mereka menyebabkan mereka selalu berpikir, kalut, panik, takut, sehingga mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, sadarkah saudara bahwa ketika kita kurang tidur, maka itu akan mempengaruhi imun di dalam tubuh kita, sehingga kita akan rentan terhadap kenanya serangan sakit penyakit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hatinya tetap damai dan tenteram, sehingga dia bisa tetap membaringkan diri tidur, sekalipun perahu itu mulai kena air dan mulai terombang-ambing ke sana kemari. Saudara, Yesus bisa tidur. Nah, tetapi yang saya ingin tekankan kepada kita sekalian adalah bahwa Yesus tidur karena ia percaya dengan kemampuan daripada murid-muridnya untuk mengatasi badai tersebut. Ya, memang ini kesempatan bagi Yesus untuk beristirahat, karena sehari-harian Yesus sudah melayani, sehingga ada waktu bagi dia untuk dia bisa membaringkan diri sejenak, agar nanti ketika tiba di seberang dia bisa dapat dalam keadaan fit, dia bisa lanjutkan pelayanan. Namun ketika Yesus tidur, Yesus percaya bahwa murid-murid adalah nelayan handal yang sudah terbiasa dengan situasi-situasi yang ekstrim seperti ini, sehingga Yesus percaya murid-murid sanggup untuk menangani keadaan itu. Hal yang kedua, saudara sekalian, prinsip Yesus untuk kita bisa bertahan di dalam badai adalah milikilah kesadaran bahwa kita memiliki kemampuan ataupun potensi untuk mengatasi badai kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan. Tuhan memberikan kita kemampuan. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi kita. Tidak ada beban yang tidak bisa kita pikul, saudara. Tuhan tidak mungkin mengizinkan beban berat yang melebihi daripada kemampuan kita untuk bisa menanggungnya. Saya bacakan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini ada 3 kata kunci, saudara. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Sekitar kita lah yang mengatakan bahwa wah, masalahmu berat sekali, kamu tidak akan bisa keluar dari keadaan ini. Tetapi Alkitab berkata itu pencobaan biasa. Dan yang berkata ini adalah pencipta kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Artinya kita punya daya tanggung untuk menanggung beban berat kehidupan kita. Tuhan izinkan. Dan yang ketiga, saudara, selalu ada jalan keluar. Mujizat tetap Tuhan akan nyatakan pada akhirnya nanti. Akan ada pintu yang Tuhan bukakan, yang nantinya kita akan lihat, saudara, ketika kita setia di dalam keadaan dan situasi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus meyakinkan kita bahwa kita mampu dan sanggup menghadapi tantangan yang memang awalnya dirasakan terlalu berat. Kenapa dirasakan terlalu berat, saudara? Karena kita selalu membicarakannya, mengulang-ulang, membahasnya. Dan kemudian kita mulai membuka telinga kita untuk mendengarkan informasi-informasi yang akhirnya, saudara, menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita sendiri. Ketika rasa takut itu bertumbuh, maka rasa takut itu mulai menggerus iman kita. Kita semakin ciut nyali kita, sehingga kita tidak punya keberanian. Kita melihat diri kita semakin kecil dan masalah kita semakin besar, saudara. Sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi melihat kemampuan kita dari kacamata Tuhan. Kita hanya bisa melihat kemampuan kita dari apa kata orang, dan melihatnya dari besarnya badai kehidupan kita. Ingat, saudara, bahwa kita memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk melewati badai sebesar apapun. Karena Tuhanlah yang memberikan kesanggupan kepada kita. Berikutnya, saudara sekalian, kita melanjutkan baca di ayatnya yang ke-39, Markus 4 ayat 39 dan 40. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam,
tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Ini letak masalahnya, saudara. Mengapa kamu begitu takut? Ini bukan soal badainya, bukan soal anginnya, bukan soal taufannya, bukan soal perahunya yang oleng, saudara. Tapi soal kenapa kamu takut. Dan kemudian Yesus tegaskan, mengapa kamu tidak percaya? Inilah problem kita. Kita terlalu takut. Kita nggak percaya bahwa Yesus ada dalam satu perahu dan bahwa kita diberikan kemampuan untuk mengendalikan situasi. Yesus berdiri dan dia kemudian menghardik angin itu. Menghardik itu artinya berkata-kata dengan suara yang keras. Dan kemudian dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dua kata ini, saudara sekalian, adalah dua kata yang sangat powerful. Dua kata yang sangat kuat sekali. Diam, tenanglah. Sebenarnya, saudara, kalau diperhatikan baik-baik, badai yang sedang terjadi, ini ada dua badai. Yang pertama adalah badai yang ada di luar sana, yaitu angin taufan, gelombang, dan angin besar itu. Tapi badai yang kedua, ini yang lebih berbahaya, yaitu badai yang ada di dalam diri daripada murid-murid. Yang mungkin juga badai itu ada di dalam diri kita. Sehingga ketika Yesus berkata diam dan tenanglah, Yesus berkata dengan suara yang keras. Yesus memerintahkan danau itu tenang, saudara. Yesus memerintahkan angin itu berhenti. Tetapi Yesus juga sekalian berkata kepada badai yang ada di dalam hati murid-murid, supaya kamu tenang. Kamu diam. Kamu terlalu banyak cari-cari informasi. Kamu terlalu banyak kata-kata keluhan. Kamu terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang tidak meyakini bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup untuk menolongmu. Diam, tenanglah. Tuhan tenangkan kedua badai yang di luar dan yang ada di dalam, saudara. Hari ini, saudara, mungkin badai yang ada di dalam diri kita, yaitu ketakutan kita, itu lebih besar daripada masalah yang sebenarnya sedang kita hadapi. Semua itu tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara sekalian, yang kita perlu pahami tentang prinsip firman Tuhan dari apa yang Yesus ajarkan adalah milikilah kesadaran bahwa kuasa Tuhan dapat terjadi sewaktu-waktu. Amin, saudara. Kuasa Tuhan dapat terjadi di saat-saat yang kita tidak duga. Pada akhirnya Tuhan akan turun tangan juga. Dan dia akan menyatakan mujizatnya, tetapi dengan dua syarat. Dengan caranya Tuhan dan dalam waktunya Tuhan. Artinya kita tidak bisa memaksa Tuhan mengikuti mau kita. Tuhan, saya minta hari ini juga nyatakan mujizat. Tidak bisa. Kitalah yang mengikuti ritmenya Tuhan. Kitalah yang mengikuti frekuensinya Tuhan. Dia punya alurnya sendiri. Dia punya caranya sendiri. Dan dia punya 1001 cara untuk menolong kita. Tidak terbatas hanya sebatas dari logika kita, saudara. Dia punya banyak cara menolong kita. Dan dia punya waktu yang terbaik. Waktu yang paling tepat. Mungkin kita menganggapnya terlambat. Tetapi sebenarnya itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan nyatakan atas kita. Hari ini, saudara sekalian, percayakanlah kepada Tuhan. Bahwa biarkan, izinkan Tuhan bekerja dengan caranya dan dalam waktunya untuk menghentikan badai itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada badai itu, diam, tenanglah. Seringkali, saudara, kekuatan kita dapatkan justru pada saat ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menonaktifkan telinga kita mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Ketika kita mulai menonaktifkan pandangan jasmani kita melihat hal-hal yang menciutkan iman kita. Maka di saat yang sama kita sedang mengaktifkan iman kita. Mengaktifkan indera rohani kita. Sehingga dari sinilah Tuhan dapat memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan akan memberikan damainya di dalam badai yang belum reda. Ya, walaupun badainya belum reda, tapi hati kita masih tenang, saudara. Dan Tuhan juga akan memberikan hikmat di dalam keberdiaman kita.
Hikmat yang akan mengalir atas kita sehingga akan ada ide-ide baru, ada pintu yang terbuka, akan ada terobosan yang dinyatakan Tuhan melalui setiap kita. Diamlah dan tenanglah. Jangan terlalu takut. Jangan kehilangan harapan dan jangan kehilangan kepercayaan akan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menghentikan badai dan gelombang itu sehingga ayat yang ke-41 yang penutup saudara dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat terakhir ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus baru saja mendapatkan satu pengalaman yang benar-benar fresh, benar-benar baru. Karena selama ini mereka hanya melihat bahwa Yesus hanya menyembuhkan orang sakit, mencelikan orang buta, membuat orang tuli bisa mendengar, saudara, orang bisu bisa berkata-kata, orang timpang bisa menjadi berjalan. Hanya itu sebatas yang diketahui oleh murid-murid. Mereka tidak pernah tahu bahwa Yesus ternyata bisa meneduhkan badai dan gelombang. Dan tentu saja ini akan memberikan semangat dan harapan baru kepada murid-murid bahwa ternyata Tuhan mereka, guru mereka sanggup melakukan melebihi daripada yang bisa mereka bayangkan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu masih tetap berlaku sampai hari ini. Tuhan masih bekerja untuk meneduhkan badai, untuk memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman baru, pewahyuan yang baru bagi kita, untuk menyadari bahwa apakah yang mustahil bagi Tuhan kita. Apakah yang tidak mungkin bagi Dia? Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Amin saudara. Saya berharap setiap kita semua tetap bersemangat, tetap percaya bahwa badai ini tidak akan pernah menenggelamkan kita, karena kita satu perahu dengan Yesus, dan Yesus memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi situasi yang ekstrim ini. Dan kemudian yang terakhir tadi, pada akhirnya nanti Yesus pun akan turun tangan untuk menyatakan mujizatnya bagi kita sekalian, untuk membuka mata kita bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari yang mampu kita pikirkan. Dan ini akan menjadi modal kepercayaan bagi kita untuk kita menghadapi badai-badai yang berikutnya. Hari ini tetap kuat di dalam Tuhan, hadapi situasi dan keadaan dengan tetap tenang, diam di hadapan Tuhan, dan lihatlah kekuatan Tuhan akan berlipat-lipat atas setiap kita. Damai Tuhan mengawal hati kita, menjaga kita untuk melewati masa-masa ini sampai kita tiba di pelabuhan yang aman. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online pada hari ini. Dan Engkau bukan hanya hadir, tapi Engkau juga mampu untuk menyatakan kuasa-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini boleh meneguhkan, menguatkan, serta memberi penghiburan kepada kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau mempercayai bahwa setiap potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kami menyanggupkan dan memampukan kami menghadapi situasi dan badai kehidupan yang ada. Dan kami tahu juga bahwa Engkau sewaktu-waktu Tuhan sanggup menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami. Bapa, ajar kami untuk mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Ajar kami untuk kami tidak bersandar pada diri kami sendiri. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu, dan Engkau memampukan dan menyanggupkan kami menghadapi badai tersebut. Bapa di surga, kami berdoa saat ini terkhusus buat Bapak Ibu Gembala. Tuhan pulihkan, nyatakan kemuliaan-Mu. Hidup matinya mereka ada di dalam tangan-Mu, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu. Mereka dikasihi oleh Engkau, sehingga kiranya Engkau melawat setiap mereka. Juga untuk setiap anak-anak dan cucu yang ada, Gideon, Amel, William, Heba, dan juga cucu Zoe. Tuhan kiranya berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, serta penghiburan daripada Tuhan, untuk mereka boleh dapat menghadapi segala situasi keadaan ini. Kami percaya Tuhan, lewat semua hal ini ada hal yang baik yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan mereka dan pelayanan yang ada. Seluruh jemaat Tuhan yang ada kiranya boleh tetap disatukan, diberikan kesehatian, kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi badai mereka masing-masing. Kami percaya Engkau ada,
dan Engkau masih bekerja. Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Hari ini Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat berlimpah-limpah. Engkau semakin memperluas daerah kami, tangan-Mu menyertai kami, Engkau menjauhkan kami dari segala malapetaka mara bahaya, dari segala tipu daya muslihat iblis. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. God bless you.